a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Sehat Ibu dan Bapak semuanya? Udah makan siang? Iya, kelihatan sih ya. Dari slow gitu ya, ini memang. Alhamdulillah, seperti biasa kita belajar bersama lagi dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, pas, tepat, alhamdulillah kita kedatangan guru kita Pak Wayan. Boleh kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan yang baru landing langsung ke sini gitu, alhamdulillah. Dan hari ini kita akan banyak membuka pikiran dan membuka hati tentu saja, dan mumpung ada Pak Wayan, jadi Ibu dan Bapak free flow gitu ya, untuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita membahas gitu ya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa bertukar informasi gitu. Nah, mungkin sebelumnya Pak Wayan saya mau cerita dulu. Jadi geng kita ini namanya KAP Pak Wayan. KAP itu kajian akhir pekan. Ya. Jadi memang ini yang gabut-gabut akhir pekan nggak ada kerjaan gitu aja sih Pak Wayan ya. Nah, nggak ada kerjaan jadi ngaji gitu ceritanya. Ya. Nah, lucunya udah 135 episode tapi gitu-gitu aja sih Pak. Jadi Pak Wayan jangan kaget gitu ya. Nah, gitu. Tapi menarik, ini solid sekali Ibu dan Bapaknya ini, asik gitu Pak Wayan. Jadi kita start dari pandemi online hampir ya ratusan episode lah. Kalau nggak di stop, dialog positif kalah aja intinya gitu. Dan alhamdulillah solid, dan ini berdasarkan dari kita beneran pengen mencari gitu. Jadi Ibu dan Bapak di sini tuh seeker Pak Wayan, yang udah nyari ke Himalaya ada gitu ya. Wah, pokoknya pencari aja gitu. Tapi nggak nemu-nemu Pak Wayan. dan lucunya nemunya di Rempoa gitu ya. Udah jauh kemana nemunya di Rempoa gitu. Nah, jadi sadar. Jadi kita akan free flow untuk diskusi, dan memang kemarin kita akan bicara tentang konsekuensi yang disebut dengan karmik gitu ya. Tapi mungkin kita akan lebih detailkan lagi tentang bagaimana sih melepas kemelekatan gitu Pak Wayan. Mungkin topik besarnya itu, dan mungkin Ibu dan Bapak mumpung ada Pak Wayan gitu ya, mumpung ada gurunya, jadi Ibu dan Bapak any kind of question atau apapun pendalaman, kita bisa free flow aja di tengah-tengah, kita berdialog gitu seperti biasa. Setuju Ibu Bapak? Ya, jadi kita tepuk tangan dulu buat kita semua, buat KAP, dan juga ada yang ulang tahun Pak Wayan hari ini. Gitu sweet, nggak tahu berapa. Banyak. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak. Hadir. Oh iya, abis ini nanti aku kirim ya. Ya. Kita hening dulu sejenak, santai dan rileks. Hening dipersilahkan. Amin, selesai. Terima kasih, dan kita tepuk tangan buat Pak Wayan. Matur sukses Pak Wayan. Silakan. Ya. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hari ini Kang Abu, saya baru sampai di sini baru dikasih tahu temanya apa gitu. Tapi saya sudah langsung ketemu jawabannya. Dan tampaknya waktunya akan berlangsung singkat nih Kang Abu, karena dari tadi dikasih tahunya temanya melepas kemelekatan. Tapi Kang Abu sudah ngasih clue bahwa apa? Setelah sekian episode, tak ada satupun ilmunya yang melekat. Berarti sudah lulus. Oh, berarti udah benar ya Pak Wayan? Benar. Setuju Pak Wayan. Berarti udah berhasil. Tidak satupun diingat dalam. Oke, Bapak Ibu, betapapun juga hari ini selamat ulang tahun. Ya,
Semoga semakin sehat, kaya, bahagia. Kita juga semua kena efeknya gitu. Saya mau cerita tentang salah satu bahaya kemelekatan gitu. Dulu saya pernah nanya nih, mohon maaf nih cerita agak pribadi sebenarnya sih. Nanya sama kakek saya, almarhum. Beliau sudah meninggal jauh sebelum saya lahir gitu. Tapi saya diberkahin nasib, diberkahin takdir untuk bisa belajar sama beliau gitu. Suatu ketika saya nanya tentang kematian gitu. Kayak seperti apa sih rasanya orang mati gitu. Jawabannya begini Kang Abu. Menurut kamu kakek hidup apa mati? Oh, kakek mati. Kalau kakek mati, ini ngapain kakek bisa bicara? Gitu. Oh, oke, kalau begitu kakek hidup. Loh, kalau kakek hidup, lalu kakek yang mana? Oke, itu salah satu sesuatu yang dibuat saya bertanya-tanya dan merenung gitu. Terus saya nanya lagi, seperti apa sih rasanya mati itu kayak gitu? Terus saya bilang gini, begitu kamu lepas dari tubuhmu, itu akan membuat kamu benar-benar bebas dari segala hal yang memenjaramu dalam tubuh ini. Hanya dalam tempo sepersekian detik gitu. Pokoknya kamu ya kayak apa ya? Pernah nyabut jerawat nggak sih? Atau nyabut sesuatu yang bikin gatel gitu cabut, atau bikin cabut inilah. Kita kelamaan nginjak duri. Begitu kita cabut, leganya luar biasa. Nah, tercerabut dari tubuh ini. Seperti itulah rasanya kebebasan itu gitu. Tapi bayangkan kalau mau keluar dari tubuh ini tidak semudah yang seharusnya, karena adanya kemelekatan terhadap tubuh ini. Apa yang terjadi coba? Mau cabut kuku, duri, susahnya luar biasa. Bapak Ibu belum pernah ngerasain ya? Tertusuk duri bulu babi? Belum pernah ya? Bulu babi itu namanya sea urchin gitu. Jadi kalau kita ketusuk bulu babi, itu nyabutnya susah luar biasa. Hah? Patah dia. Nah, patah susahnya luar biasa. Nah, gara-gara dia susah ngeluarinnya, dan dia lengket di situ gitu. Nah, yang ngerjain capek, yang mau nyabut capek, yang dicabutin juga capek. Nah, artinya betapa menderitanya ketika orang itu mengalami kemelekatan, termasuk di alam kematian nanti. Jadi kalau orang sudah sangruh misalnya melekat kepada tubuh yang pernah ditempatinya, yang ingin membantu menyeberangkan sangruh kesulitan, sangruh juga kesulitan melepaskan kecintaannya kepada tubuhnya gitu. Ya, kebayang nggak susahnya? Dan pertanyaannya kemudian adalah, kapan kita bisa nantinya dengan mudah melepaskan itu, kalau tidak pernah terus-menerus melatih diri kita melepas kemelekatan itu dari sekarang gitu. Ya, pertanyaannya itu, karena kita tahu kan, main bulu tangkis saja urusan duniawi, kalau kita nggak pernah melatih diri kita, refleksnya nggak bagus. Main sepak bola, kalau kita nggak pernah melatih kaki kita, dribblingnya nggak bagus. Main basket begitu juga. Bahkan main catur saja susah kalau kita nggak pernah latihan. Bayangkan kalau urusan melepas kemelekatan. Ya, kalau kita nggak pernah latihan, kebayang nggak susahnya gitu. Contoh nih paling nyata tuh gini. Bapak Ibu di sini siapa yang pernah disakiti atau dicaci maki waktu mudanya? Coba naikkan tangannya. Dicaci maki. Oh, ini masih muda Pak, masih muda. Oh, masih muda. waktu lebih muda lagi. Oh, lebih muda. Siapa yang pernah dicaci maki waktu mudanya? Naikkan tangannya, naikkan tangannya. Dimarahin atau dicaci maki. Siapa yang masih ingat coba? Semua naikkan. Yang pernah dicaci maki, naikkan tangannya. Dimarahin lah gitu lah, dimarahin gitu. Dibentak gitu. Oke ya. Ternyata mereka masih melekat. Buktinya ingat. Ya kan? Buktinya ingat gitu.
Saya lo inget, waktu itu gimana, disuruh ceritain pasti muncul lagi cerita itu. Oke. Waktu itu saya dibeginikan, kata-katanya kayak apa, saya inget sampai mati pun saya akan inget. Ya udah, melekat berarti. Apalagi ketika ada rasa, begitu dipanggil lagi, apa sih kata-kata orang itu waktu dia mengatakan memarah itu, kata-katanya kayak apa gitu, rasanya kayak apa. Berarti rasa-rasanya pun masih terbawa gitu. Masih teringat. Kalau sudah demikian, ini agak sulit memaafkan. Begitu orang sulit memaafkan, maka dia akan sulit melepas. Nah, pertanyaannya adalah gitu, kenapa banyak orang sulit melupakan hal-hal buruk di masa lalunya, tapi mudah melupakan kebaikan orang-orang, betul nggak? Kebaikan kita sama orang lain mudah dilupakan nggak? Nah, tapi keburukan kita diingat terus nggak sama orang? Iya, karena kita juga begitu. Kenapa demikian gitu? Karena urusan kita di dunia ini lebih banyak adalah untuk membereskan dendam masa lalu kita atas hal-hal buruk yang menimpa kita. Makanya lebih gampang kita mengingat hal-hal buruk orang daripada hal-hal baik orang. Karena latihannya beratnya memang di situ kan. Ya, contoh nih. Kalau kita disentuh sama Kang Abu gitu misalnya, disentuh, gampang nggak kita lepasin? Gampang, karena nggak sakit. Tapi kalau saya tusuk Kang Abu pakai duri, masih ingat nggak kita? Masih, seakan-akan durinya masih nempel. Itu dah hal-hal buruk gitu. Ketika dia melukai kita, dengan serta-merta kita akan terus mengingatnya, karena pernah dilukai. Bahkan ketika sembuh pun kita akan ingat, ini dulu lukanya karena ini, betul nggak? Betul. Ternyata latihan kita di kehidupan ini adalah lebih banyak latihan untuk membebaskan diri kita dari beragam luka di masa lalu itu. Nah, kalau misalnya murid-murid itu nggak lulus sekolah dan dia remedi, yang diberesin apa? Kan yang luka. Yang luka apa? Oh, pelajaran ini kamu masih terluka. Luka itu artinya apa? Ada kekurangan. Ya, tidak tersambung antara bagaimana guru mengajarkan dan bagaimana dia menerima. Ketika tidak tersambung, itu disebut luka. Ada kesenjangan gitu. Nah, sehingga ketika kita terluka batin kita, itu akan terus kita ingat. Nah, lalu kalau bicara tentang kesenjangan, kenapa sih kita terluka pada kata-kata orang? Kenapa kita terluka pada sikap orang? Kesenjangannya di mana? Apa yang hilang sehingga kita merasa terluka? Pengetahuan kita yang hilang tentang kejadian itu. Dalam arti begini, misalnya kita terluka, ngapain sih dia ngomong itu sama aku? Itu kan tanda tanya. Ketika tanda tanya, berarti yang hilang apa? Jawabannya. Belum tersambung dengan jawabannya gitu. Tapi kapan kita benar-benar mengerti, oh, pantesan dia ngomong begini sama aku. Kita marah lagi nggak kalau kita sudah ketemu? Pantesan. Nah, jadi kita mengingat hal buruk orang karena kita belum menemukan alasannya melakukan itu. Coba misalnya ini, kita didorong sama orang sampai kita terjatuh. Marah nggak kita? Didorong sama orang nih sampai kita terjatuh dan lecet. Marah nggak kita harusnya? Marah kan? Nah, tapi kalau kita didorong sama orang sampai lecet, itu tujuannya supaya kita terhindar dari tabrakan mobil. Kita marah apa enggak? Tapi ketika cerita skenario tadi hilang, nggak kita ketahui alasannya, marah kita. Oke, marah karena itu yang hilang. Ada skenario yang episodenya kita kepotong gitu, dan kita tidak mencari tahu apa sih alasan Tuhan mengizinkan orang itu mendorong saya. Itu kita nggak cari dalam perenungan, sehingga kamu salah. Gitu. Ya sama dengan anak kecil lah. Anak kecil dimarahin sama orang tuanya, marah. Bapak ini marah-marah, ibunya marah-marah. Tapi setelah dia dewasa dan dia mengerti, oh ternyata bapak ibu marahin aku supaya aku jadi sukses. Nah, dia nggak akan marah lagi. Nah, yang kebanyakan terjadi kan karena kita nggak ketemu jawaban, maka kita juga merasa terluka. Nah, ini yang sering terjadi, sehingga kapan kita merasa diri kita terluka oleh sesuatu,
tanda-tanda ada hal yang belum kita temukan jawabannya. Kalau kita masih ragu, masa sih saya nggak, alasan saya terluka karena nggak ketemu jawabannya. Nanti suatu ketika kalau malam-malam mimpinya tiba-tiba ujian di sekolah yang sudah kita lulus misalnya, kok saya mimpi ujian SMP, SD, SMA, padahal saya sudah semudah ini. Gitu misalnya. Kalau berarti mimpi itu sedang mengingatkan kita ada pelajaran yang belum kamu beresin. Karena pelajaran memberi pengetahuan. Selama pelajaran belum terbaca, pengetahuannya belum diserap. Selama pengetahuan belum diserap, maka selama itu kita belum tahu. Luka terjadi karena pelajarannya belum terbaca, belum terserap menjadi tahu. Sehingga luka terjadi karena kita belum tahu. Kapan kita tahu, luka itu hilang. Itu sih intinya gitu. Jadi kapan kita luka itu sudah kita, misalnya itu gini. Tiba-tiba ada orang nusuk perut anak kita. Ditusuk begitu saja. Dan kita cuma bisa melihat gitu. Sebagai orang tua kita hanya melihat, nggak bisa nolongin. Anak kita ditusuk loh, obrak-abrik perutnya dirobek kayak gitu. Marah nggak kita harusnya? Tapi kita nggak berdaya. Menyesal nggak kita? Menyesal biasanya. Tapi ketika yang ngerobek perut anak kita adalah dokter ahli bedah yang membedah usus buntu yang sedang radang, kita mau marah apa mau berterima kasih? Berterima kasih. Nah, dalam hidup ini banyak sekali cerita-cerita skenario takdir itu yang tidak kita ketahui. Sehingga muncul kesenjangan itu, kesenjangan pemahaman kita terhadap cerita kehidupan itu yang menyebabkan kemudian kita merasa ini kisah yang melukaiku, takdir ini melukaiku. Misalnya, kenapa sih harus aku ketemu sama pasangan yang terus-menerus menyakitiku? Tapi kapan dia mengerti, oh ternyata aku ketemu pasangan yang sekarang terus-menerus menyakitiku karena dulu aku pernah minta sama Tuhan di alam sana, di kehidupan terdahulu aku terlalu banyak menyakiti istriku. Izinkan aku terlahir sebagai suami yang gilirannya disakiti oleh istriku, gitu misalnya. Perjanjiannya Tuhan bilang, oke, kamu siap. Tapi begitu kita sampai di sini kita dibuat lupa bahwa dulu pernah ada perjanjian, kita siap menerima sakit hati. Kenapa kita dibuat lupa? Karena kalau kita di sini langsung ingat, itu nggak menyakiti kita karena kita langsung ingat. Namanya ingat berarti kan tahu. Jadi nggak kerasa gitu. Nggak kerasa. Karena ingat itu artinya kita tahu. Oh, tahu dah giliran dia sekarang mau nyakitin aku. Aku ingat lah. Kalau sudah ingat, sudah tahu, ada luka nggak kita disakiti? Ya nggak luka gitu. Kita dibuat lupa supaya kita nggak tahu. Kalau nggak tahu maka kita tersakiti. Tapi kapan kita ketemu orang yang mengingatkan kita? Ingat loh. Tidak ada orang kepedasan kalau bukan sebelumnya makan cabai. Ini ajaran karma. Nggak mungkin orang kedinginan kalau sebelumnya dia duduk dekat-dekat api unggun. Ya, kalau dia duduk di dekat es, ya sudah kedinginan pasti. Artinya apa? Orang tidak akan disakiti kalau dia nggak pernah minta peleburan itu. Peleburan itu. Ingat ya, kemelekatan itu Bapak Ibu tahu nggak ya? Kalau kita naruh perangko, gimana cara terbaik untuk melepaskan kemelekatan perangko pada amplopnya? Cara terbaiknya apa? Pakai uap. Ya nak? Uap apa? Uap dingin? Uap panas. Nggak zaman pas saya nggak ikutan. Tidak zaman belum lahir, zamannya Nabi Adam. Jadi artinya uap panas itu akan memisahkan si perangko dari amplopnya. Panas ya, ingat panas. Gitu. Kalau tidak ada panas, susah melepaskan kemelekatannya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita melepaskan las besi, panasin aja, lepas lagi dia. Panas itu melepaskan, dingin itu menyatukan. Jadi kalau kita ketemu orang yang bikin hati kita panas, jangan-jangan ini ada masa lalu, ada dosa masa lalu kita yang sedang dilepaskan oleh
semesta ini melalui kata-kata panas, sikap panas, tindakan panas orang itu. Ya, kebayang nggak? Tapi apa yang kita lakukan seringkali ketika ada orang berbuat sesuatu yang membuat diri kita panas? Tuhan, kok ada sih orang kayak gini? Bukannya merenung, hah? Terus ngebales. ngebales gitu. Akhirnya apa? Nggak beres. Ya, nggak beres hutang karma kita. Karena apa? Begitu datang si debt kolektornya datang, kita marah-marah ngusirnya keluar gitu. Nah, debt kolektor itu datang, oh, debt kolektornya datang, terima kasih, ayo minum dulu, makan dulu. Pernah nggak kita gitu? Cenderungnya kita jengkel kan? Nah, jadi debt kolektor yang datang pasti menjengkelkan. Mereka yang menjengkelkan debt kolektor, kita balik seperti itu. Jadi orang-orang yang menjengkelkan kita, jangan-jangan mereka dikirim sebagai debt kolektor yang dikirim semesta untuk menuntaskan utang karma masa lalu kita yang pernah nyakitin orang. Kok ada sih orang nipu saya? Salahku apa? Aku nggak pernah menipu orang loh selama hidupku ini. Iya, selama hidupmu ini. Tapi hidupmu itu kita nggak tahu. Makanya kalau kita melihat hari ini, dari seingat aku, hari ini dari pagi sampai jam sekarang, aku nggak pernah lo nipu orang, nggak pernah lo pinjam duit sama orang. Kenapa debt kolektor datang? Ya kalau kita ngelihatnya hanya hari ini, dari pagi bangun sampai siang ini, nggak pernah meminjam uang, wajar kita berpikir bahwa saya kok didatangin debt kolektor. Tapi kalau kita ingat, oh kemarin aku pinjam, oh minggu lalu aku pinjamnya, kita anggap sekarang hari ini sama dengan kehidupan ini. Kalau kita hanya ngelihatnya kehidupan ini, bisa jadi kita memang nggak pernah minjam apa-apa, nggak pernah berbuat buruk sama orang. Dari kecil aku suka sembahyang, berbuat baik, tapi kok aku masih tetap sakitin orang. Ya di hidup ini, tapi hidup yang dulu kan kita nggak tahu. Terus lalu apa gunanya hidupku hari ini aku berbuat baik? Lah, kan hidup hari ini udah hidupmu nanti. Karena hidup yang dulu dapatnya sekarang, hidup hari ini dapatnya nanti. Terserah hidup nanti mau dapat apa. Gitu. Kalau hari ini kita menabung, besok punya tabungan. Kalau kemarin kita punya utang, hari ini punya utang. Kemarin berutang, hari ini punya utang. Hari ini menabung, besok punya tabungan. Ambil sekarang, hari ini, besok, kemarin, itu sebagai kehidupan masa lalu, kehidupan masa kini, kehidupan masa mendatang. Gitu. Ya, sayangnya kemelekatan itulah yang sering membuat kita susah. Ya. Manusia itu paling aneh, gitu. Paling aneh gitu. Karena itu gini, kita takut sama cecak. Sementara cecak mengajarin kita banyak hal. Cecak anti gravitasi, betul nggak? Dia bisa manjat dinding gitu. Cecak itu melekat nggak? Melekat nggak pada dinding? Melekat. Kalau nggak melekat jatuh. Tapi melekat kerat nggak dia? Nggak. Dia bisa. Ya. Dia bisa melepaskan. Ketika dia harus bergerak, dia bergerak. Ketika dia harus menempel, dia menempel. Kapan dia harus menempel? Ketika dia memang untuk diam, dia menempel. Ketika jalan, nempel nggak dia? Dia lepaskan, nempel. Hanya untuk, walaupun jalan dan diam itu bedanya detik demi detik. Iya. Ketika diam sejenak, nempel. Ketika dia jalan, dia lepasin. Nah, kapan kita mau move on, batin kita mau kita ajak move on, lepaskan tempelan. Tapi kapan kita mau merenung, izinkan ingatan itu menempel sejenak. Jangan lama-lama. Oke. Kalau kita nggak izinkan dia menempel, kapan kita bisa ngerenungin gitu? Jadi bukan dihindari gitu ya, bukan. Begitu dia muncul lagi, oh oke, kok muncul lagi sih luka ini? Diam sejenak untuk merenung. Oke, sudah selesai. Oke, move on, lepaskan kemelekatan. Ini banyak orang mau move on tapi tetap nempel. Gimana caranya coba? Makanya terbawa teruslah hutang karma, tautan karma. Akhirnya yang terjadi apa? Putaran karma yang tidak selesai-selesai. Kebayang nggak itu? Ya, jadi jangan berharap kita akan melupakan selama kita belum mengetahuinya. Kita nggak akan pernah melupakan. Tapi kapan kita sudah mengetahuinya, kita bahkan tidak akan membicarakan lagi hal itu. Contohnya. Air ini
Botol ini isinya apa? Air. Air ini awalnya jernih, memang jernih dari sononya apa, dikeruh tapi dijernihkan. Keruh tapi dijernihkan. Botol ini dibuat dari, ya anggaplah kita sudah membahas berapa hal yang kita bahas tadi itu. Air ini kotor sebelumnya, kemudian dijernihkan, kemudian dia masukkan ke dalam botol plastik, bla 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 gitu. Tapi kalau saya nggak ngambil ini, kita bahas lagi nggak ini? Kenapa? Karena kita sudah tahu. Sesuatu yang kita sudah tahu tidak akan kita bahas lagi. Betul nggak? Jadi begitu kita tahu berbagai hal yang dulu kita tidak ketahui dalam hidup kita nggak akan bahas itu lagi. It's over. Tapi kapan kita membahas itu lagi, berarti belum beres. Itu aja. Ngerti ya? Kapan itu muncul lagi dalam ingatan kita gitu, dalam perenungan kita, hal itu muncul lagi, berarti itu belum beres. Belum beres dalam pengetahuan kita. Beresin segera sampai kita paham, oh pantesan dulu itu ketika ibu meninggal, bapak meninggal, yang dikasih warisan itu adalah kakakku, bukan aku, gitu misalnya. Karena ada orang bisa bisa, kenapa sih cuman dia yang dikasih, aku nggak dikasih, gitu misalnya. Berarti kita kehilangan pengetahuan tentang itu. Kapan kita sudah ketemu pengetahuannya? Ketika kita sudah tahu, gimana respon kita? Apa yang kita ucapkan ketika kita tahu? Oh, kalau ditulis kan dibacanya apa? Oh itu artinya apa? Kosong. Kalau kosong artinya apa? Ikhlas. Ikhlas dalam rasa penerimaan gitu. Karena sudah nol. Ya, hidup ini kan cuma mencari nol itu aja. Mau urusan tahta, kita nyari nol. Betul nggak? Ya. Mau cari cinta, ya kita juga nyari nol. Betul nggak? Ya kalau nggak nol nggak bisa masuk. Benar Pak. Benar ya? Benar. Ya. Harta, kita cari uang. Uang itu yang kita cari apa sih? Tambahannya nol. Ya, dikasih 1 juta nggak cukup. Tambahin nol dong, biar 10 juta. Tambahin nol dong, biar 100 juta. Nol lagi dong, biar 1 triliun gitu. Orang koruptor juga sama gitu. Nggak mau korupsi kecil-kecil, tambahin nol. Yang dia cari cuma 000 gitu. Terus ketika orang cari uang, dan dia uangnya untuk makan gitu misalnya, yang paling sederhana, dia untuk apa? Untuk supaya dia dapat 0. Ya kan, mulut dibuka kan 0 juga. Biar terisi si 0 itu gitu. Nah artinya sebenarnya yang kita cari di hidup ini adalah 0. Kekosongan. 4 kekosongan itu aja. Ketulusan dalam berbuat. Kosong dalam tindakan namanya ketulusan. Sudah berhasil gak kita sampai di situ? Kayaknya belum. Kadang-kadang kita, ya Tuhan tadi aku berbuat baik, kira-kira dapat pahala apa enggak? Kurang ajar, aku sudah baik doa sama dia, nggak bilang terima kasih sedikit pun sama aku. Terus, ya Tuhan aku melakukan ini dengan tulus. Enggak, berarti kita sudah nggak berhasil. Kosong dalam penantian, yaitu kesabaran. Ini juga nggak pernah berhasil kita kan. Kosong dalam berproses. Kosong dalam berproses artinya apa? Kita berserah. Biarlah dia mengalir. Seperti mobil, pesawat, kereta api, dia mengalir karena ada kosong di bawahnya, betul nggak? Berupa roda-roda. Tapi kita mencapai tak kepasrahan mendalam yang disebut Islam? Belum tentu. Belum tentu. Karena kalau kita mencapai kepasrahan mendalam, kita akan berserah di situ. Kenapa kita berserah? Karena hal terbaik sudah kita lakukan. Sisanya yang kita tidak mampu sudah kita serahkan kepada yang terbaik. Si semesta itu sendiri. Kemudian ketika hasilnya datang, kadang hasilnya tidak sesuai dengan kehendak kita, kadang hasilnya sesuai dengan kehendak kita, kita bisa menerimanya dengan kosong. Yaitu apa? Tidak plus, tidak min. Tidak antusiasme, atau tidak negativitis. Tapi 0. Dalam arti apa? Pasrah. Ya sudah, ikhlas. Ya sudah. Pasti ada sesuatu di balik ini. Gitu. Karena ketika kita sudah mendapatkan 0-nya, rasa itu, kita akan dapat rasa-rasa lainnya. Habis ini dapat ya?
Ya, artinya sebenarnya kita ini hidup ini cuma belajar untuk mencemukan 4-0 itu, dan sampai hari ini nggak bisa-bisa. Betul nggak? Paling susah itu. Gampang ketika dibicarakan, tapi kapan kita ketemu masalahnya? Wah. Ya, tetapi memang itu latihannya. Kalau kita sudah dibuat bisa, maka kita tidak akan merasa hidup ini berguna lagi. Kalau kita sudah merasa bisa, syukur. Ini contoh. Bapak Ibu akan senang enggak kalau misalnya sudah sabar, sudah tulus, sudah bisa ikhlas, sudah bisa pasrah? Akan senang enggak? Senang apa tidak? Senang. Benar. Iya. Masa? Karena kalau sudah sampai di situ, malas ngapa-ngapain. Flat gitu ya Pak. Diginikan sudah sabar. Dikasih uang, pasrah. Tidak dikasih, pasrah. Hidup ini nggak hidup. Kita memang dibuat untuk bergerak terus, sehingga kepasrahan itu sulit kita dapatkan, supaya kita terus bergerak. Ya. Tapi kapan itu berguna? Kapan kita sudah sampai di titik akhir perjalanan kita, yaitu apa? Kita kita sampai pada titik di mana kita memulainya. Kita memulai kehidupan dan berhenti pada apa? Pada saat kita meninggalkan kehidupan. Di sana baru semuanya kita bisa terima. Contohnya. Nah, begitu kita mau menjelang akhir napas kita itu, nah, pada saat itu kemudian semua ingatan itu kita bawa muncul lagi. Lalu pada saat itulah kemudian kita katakan pada semesta ini, Tuhan, apapun yang telah aku lakukan pada kehidupan ini, aku serahkan kembali sepenuhnya kepadamu. Apapun yang akan aku terima, aku serahkan kepadamu. Aku lepaskan semua ini. Nah, itu pentingnya di situ. Ketika kita sudah nggak hidup lagi, menjelang kita nggak ada. Tapi selama kita masih ada di hidup ini, kehilangan kepasrahan sesekali nggak apa-apa. Ya, kita butuh ketulusan, kita butuh kesabaran, kita butuh kepasrahan, kita butuh keikhlasan. Tapi jangan melekat lagi-lagi itu. Oke. Dengan itu pun kita nggak boleh melekat gitu. Seperti cecak tadi, kalau cecaknya nggak ini, kita nggak move on. Ya. Udah dipukulin 100 kali nggak sabar, sabarnya melekat pada sabar. Bapak Ibu tahu nggak ceritanya Sri Krishna? Sri Krishna dikisahkan sebagai avatar. Terus dia berjanji ketika dia menyelamatkan Sisupala waktu lahir, ya, dia berjanji karena apa? Keberhasilan Sisupala hidup itu ada di tangan Krishna. Kematiannya juga ada di tangan Krishna. Nah, orang tuanya berpikir, Krishna, terima kasih kamu telah menyelamatkan anakku, karena hanya kau satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Tapi ternyata kutukannya, kau jugalah satu-satunya yang bisa membunuhnya. Aku takut kau akan membunuhnya. Oh tidak. Aku beri dia kesempatan. Kapan dia mencaci maki aku 100 kali, baru di situ kutukan ini akan bekerja. Akhirnya setelah di sebuah tempat yang ramai, di persidangan yang ramai di Korawa gitu, Sisupala kemudian mencaci maki Krishna. Sekarang pukul 15.23. Ke 100. Krishna diam aja. Tapi begitu lewat angka ke 100, akhirnya Krishna melakukan sesuatu, menebas lehernya dengan cakra. Apa yang kita bisa petik di situ? Bahkan seorang avatar ya, memiliki batas kesabaran. Gitu. Dia tidak melekat pada kesabaran. Gitu. Kebayang nggak? Tidak melekat pada kesabaran itu sendiri. Ya, tidak melekat pada kesabaran. Dia punya kesabaran sampai 100 kali. Ya. Kita pun perlu
Ya tapi gimana caranya? Saya nggak mau melekat pada kesabaran. Udah punya belum? Belum. Punya aja belum, gimana melekat? Yang kita disebut melekat itu kan kita punya dulu, baru melekat, sehingga tahu kapan melepaskan kesabaran itu. Oke. Ya, nggak punya kesabaran, aku ingin melepas kesabaran, udah punya belum? Belum. Aku ingin melepas kepasrahan, udah punya belum? Belum. Nggak pernah mencapai kepasrahan, lalu berharap aku tidak ingin melekat kepada kepasrahan, nggak pernah punya. Jadi kita punyain dulu, baru kita bisa mengatakan ini. Aku mau sumbangkan danaku 100 juta, pernah punya nggak? Nggak. Ini gimana caranya? Kok bisa nggak punya? Ya sebelum aku punya udah aku sumbangkan lah, kan nggak bisa. Jadi kita pasti punya dulu. Bahkan kesadaran tentang Tuhan pun kita harus lepaskan. Karena kita lagi hidup ini di sini nih, hidup memainkan peran. Kalau kita ada dalam kesadaran Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi pemain. Kita hanya menjadi pengamat, ketawa-ketawa sendiri, ngapain sih orang-orang ini gitu. Sama kayak saya misalnya, kalau saya mengambil peran sebagai si kesadaran itu, saya akan ketawa ngeliat kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Kenapa? Di dalam diri setiap orang yang saya ajak ngobrol ini ada percikan Tuhan yang Maha Tahu, yang mendengarkan percikan Tuhan yang satunya lagi yang juga Maha Tahu. Yang ngobrol ini semua di dalamnya sudah sama-sama Maha Tahu. Dan ini hanya obrolan-obrolan obrolan-obrolan kosong gitu. Orang udah pada tahu juga, udah pada tahu di dalamnya gitu. Tapi obrolan ini adanya di kesadaran pikiran antara yang tidak tahu dengan yang diberitahu. Kebayang ya? Oke. Jadi kita asik-asik aja ini. Ya, asik-asik aja nih. Ya, contoh nih. Hujan turun dari langit ke bumi. Langit itu masih ada di bumi apa belum? Apa sudah? Seberapa sih ukuran bumi? Langit itu ada di bumi nggak? Awan itu ada di bumi nggak? Apa enggak? Awan ada di bumi apa enggak? Apa buktinya awan ada di bumi? Hah? Kelihatan. Kalau matahari kelihatan, ya nggak ada di bumi kan? Apa bukti awan mendung ada di bumi? Hah? Menguap. Tapi dia ke langit bukan di bumi kan? Tapi apakah awan ada di bumi? Kalau kita di salat, kita bisa lihat awan. Oh, kalau kita di atas. Okay. Tapi di atas bumi ada apa? Atmosfer. Atmosfer apa? Atmosfer bumi. Coba sini dapat. Ini atmosfer bumi. Awan ada di bawah apa di atas atmosfer? Berarti dia masih bagian dari atmosfer bumi. Kebayang habis itu ya. Nah, kalau kita melihatnya seperti itu, maka kita bisa membedakan awan sama bumi itu berada di sana apa enggak. Dan contoh sama kita semua. Kalau kita mengambil kesadaran jiwa, kesadaran ruh itu, ini kita ngapain sebenarnya? Gitu. Tapi begitu kita menyadari pikiran kita, maka kita mengerti, oh, ini hanya mengalir aja. Dalam arti begini, seperti saya cerita awal tadi, samudra ada di bumi. Begitu menguap jadi awan, ada di bumi, tapi dia terpisah. Begitu awan turun jadi hujan di danau terpisah nggak dari samudra? Enggak. Danau terpisah nggak dari samudra? Enggak. Apa bedanya? Kenapa dia nggak terpisah? Karena dia tersambung oleh aliran. Nggak ada sungai, maka dia tersambung oleh aliran bawah tanah, air bawah tanah. Artinya mereka semua ada dalam satu kesatuan bumi, tetapi mereka hanya sedang memainkan peran beda-beda supaya ada mengalirnya. Oke. Nah, saya dikasihnya pengetahuan, saya omongin sekarang supaya mengalir lagi kepada bagian yang tidak mengetahuinya. Nanti itu yang diketahui sama Kang Abu akan dialirkan lagi kepada yang lain. Padahal yang punya di dalamnya itu satu kesatuan yang nggak pernah terpisah. Apakah
Yang saya miliki, pengetahuan yang saya diberikan ini tidak ada pada Kang Abu, ada. Pada Bapak Ibu semua ada. Cuman di sini situasinya lagi mengalir aja ke situ. Kebayang maksudnya? Jadi sebenarnya di kesadaran itu kita hanya main ini aja. Kita ini seperti orang gila gitu. Kata Ibu ya, kita seperti pemain sepak bola. Diminta bolanya dioper, setelah dioper ditendang pula menjauh. Kebayang nggak kita? Artinya hidup ini memang semuanya tentang mengalir. Energi yang mengalir, materi yang mengalir, kecerdasan yang mengalir berupa pengetahuan. Kecerdasan mengalir dari tempat ini ke tempat yang ini, ya, berupa pengetahuan. Energi mengalir, ya, dari energi yang lebih tenang mengalir ke tempat yang lebih gelisah. Energi cinta mengalir kepada kebencian. Materi juga sama, materi pada orang kaya mengalir pada yang miskin. Terus orang miskin mengalirkan energi enggak ke orang kaya? Ngalirkan. Petani juga mengalirkan energi yang dia kumpulkan menjadi beras kepada orang kaya. Semua tentang siklus. Tapi kalau kita dalam kesadaran itu berada di luar siklus itu menjadi penonton, nggak seru. Nggak serunya apa? Kita suka keterlibatan. Karena itulah dia yang menjadi pengamat itu masuk dalam keterlibatan dirinya sebagai sang hidup, sebagai percikan, sebagai roh ke dalam ciptaannya sendiri. Kenapa? Karena dia ingin keterlibatan itu. Tapi sekalipun dia ada di sini, dia seperti cecak yang tahu kapan move on. Begitu dia mau move on, dia lepaskan kemelekatannya. Kapan sang percikan itu mau move on, dia lepaskan kemelekatannya dengan tubuh ini. Betul nggak? Kapan itu? Nggak tahu kapan gitu. Nanti lepas saja dia. Lepas saja dari tubuh ini kemudian meninggal gitu. Apakah harus tua, harus muda, harus sehat, harus sakit? Nggak tahu gitu. Nggak tahu gitu. Kita nggak pernah tahu. Apakah harus miskin baru mati? Enggak. Orang kaya bisa mati. Apakah harus sakit dulu baru mati? Enggak. Orang sehat bisa mati. Apakah harus bodoh dulu baru mati? Enggak, orang pintar bisa mati. Dari sini kemudian kita paham gitu. Kita nggak pernah tahu si cecak-cecak di dinding ini mau ngapain. Ya. Dan kita ini semua cecak-cecak di dinding yang umurnya diam-diam merayap. Iya nak? Benar Pak. Cecak-cecak di dinding ini diam-diam merayap umurnya gitu. Ya, datang seekor nyamuk. Kapan si nyamuk itu datang dengan dengingannya? Apalagi dengingannya keras, ambulan datang. Udah, ya lalu ditangkap dan kita pergi dari sini. Nah, artinya itu mengingatkan kita betapa hidup ini harus kita tempelin, tapi jangan melekat. Ikutin cecak, gitu. Ya, ikutin cecak. Karena hanya dengan cara itu kita bisa, ya, bisa naik. Ya, kalau cecak bisa naik nggak? Bisa turun nggak? Hanya dengan tidak melekat kita bisa naik, kita bisa turun. Tapi tanpa menempel kita jatuh, betul nggak? Jadi kapan kita menempel, pegang erat. Tapi ngomong-ngomong, cara cecak menempel itu dengan cara apa ya? Apa sih yang dimanfaatkan oleh cecak biar bisa nempel? The power of, supaya dia bisa nempel, the power of lem sih kayaknya Pak. The power of vacuum. Vakum. Dia punya vakum. Jadi artinya apa? Ketika vakumnya dilepaskan, dia bisa bergerak. Ketika dia mau nempel, dia butuh vakum. Ya, jadi kita butuh sesekali vakum lah. Vakum, diam, terpekur, kontemplasi untuk diam sejenak kepada sebuah tempat di mana kita mau merenungkan itu. Tapi kapan kita mau move on, hilangkan vakumnya. Ya selama kita vakum ya udah diam aja semua. Suasananya kok vakum ya? Karena nggak ada yang ngomong. Ya.
Ya, kebayang ya. Jadi kemana-mana nih ngomongin cicak. Tapi itu sih poinnya, mudah-mudahan dapat ya Kang Abu ya. Nanti kita tinggal gali lebih dalam lagi. Oke, makasih Pak Wayan. Jelek banget sih tadi Pak Wayan bilang tentang karena kita nggak tahu, kita bisa jadi kesel. Dan kenapa kita di reset jadi nggak tahu, ya supaya mengalami rasanya gitu. Ya. Cuman saya tuh selalu penasaran gini Pak Wayan, Tuhan tuh ngapain repot-repot amat gitu ya? Maksudnya bikin bumi lah, bikin kita lah, apa terus ngelihat kitanya kayak gini kan mungkin juga sebagai pencipta agak-agak, aduh ini ciptaanku gini-gini amat sih misalnya gitu Pak Wayan ya. Dalam artian perencanaan beliau ini, Tuhan ini dalam konteks menciptakan ini kan pasti ada sesuatu, dan artinya kalau kita bicara pertanyaannya adalah simpel sih, kenapa sih kita harus ada gitu Pak Wayan? Kenapa kita harus ada di sini? Kita harus menjalani ini semua yang bahkan banyak orang yang nggak ngerti dan nggak paham dan mempertanyakan bahwa ya itu tadi ya, saya nggak pernah jahat tapi orang ngejahatin karena dia nggak ngerti hukum karma gitu. Nah, dengan perputaran karma, reinkarnasi, saya sih ngelihatnya ya dalam tanda petik ya di perspektif yang ini gitu, kayak apa sih Tuhan kenapa bikin ini, kok harus ribet-ribet menciptakan ini semua tuh, why, big why gitu Pak Wayan, silakan. Ya, ini Kang Abu, ada orang miskin, ini ada orang miskin, ya, orang miskin di kampung terpencil, kemudian dia nikah, kita nikah ya, kemudian dia jadi pasangan nikah, kawin aja begitu aja gitu, dan dia kawin, punya anak, selesai urusannya, seperti hewan lah. Terus kemudian dia pergi ke kota, dia lihat orang kaya bikin, mau nikah nih, mau nikah, bikin pra-wedding, bikin acara ini, acara itu, pesta besar, bla 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 bla. Terus dia bilang, ngapain sih orang kaya itu repot-repot hanya untuk urusan kawin aja gitu? Kenapa sih ini mengatakan itu repot? Sementara si orang kaya repot nggak dia? Enggak. Dia nggak repot, dia santai aja, dia uangnya dia pakai untuk ngerjain, ini kerjaan. Dia nggak repot, dia santai aja. Tapi si miskin menyebut, itu kok repot banget sih. Dalam perspektif kita melihat Tuhan yang maha kaya, kita akan melihatnya sebagai kerepotan Tuhan gitu. Tapi si Tuhan sendiri nggak apa-apa. Ya, aku lagi santai-santai, bukan aku nggak repot. Aku nonton nih kalian. Jadi nggak repot amat sih sebenarnya. Ya, intinya supaya kita nggak kampungan gitu ya. Gitu ya. Jadi itu dari sudut yang lain, sudut Tuhan dan kita yang merasa beliau repot gitu. Tapi kemudian begini. Oke Kang Abu. Satu, apa ciri-ciri orang hidup? Ciri-ciri orang hidup, darahnya berhenti mengalir apa mengalir? Mengalir. Napasnya berhenti berhembus apa berhembus? Mengalir keluar dan masuk. Kemudian suara gini, kurvanya itu mengalir apa diem? Mengalir. Mengalir itu adalah tanda-tanda kehidupan. Ya. Kalau tidak ada yang mengalir, maka tidak ada kehidupan. Dan ketika Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang ada, bagaimana dia mengatakan dirinya ada? Bagaimana dia menunjukkan dirinya ada kalau dia tidak mengadakan sesuatu? Bagaimana dia mengatakan sang pencipta ada ketika sang pencipta tidak mengadakan ciptaan? Gitu pertama. Oke, dia akan mengadakan ciptaan. Tapi bagaimana ciptaan itu bisa dibagi dua, ciptaan mati dan ciptaan hidup? Maka dibutuhkan sesuatu yang mengalir agar disebut ciptaan hidup. Bagaimana caranya menciptakan mengalir kalau semuanya datar-datar saja? Nggak bisa. Harus ada yang tinggi, ada yang rendah. Maka sesuatu baru bisa hidup kalau mengalir dari plus ke min. Listrik mengalir dari plus ke min. Kemudian air mengalir dari tinggi ke rendah. Dan kebaikan mengalir dari kekayaan pada kemiskinan. Materi mengalir dari yang ada kepada yang tidak ada. Dari yang punya kepada yang tidak punya. Pengetahuan mengalir dari yang tahu kepada yang tidak tahu. Hanya dengan itulah kita tahu, oh ada kehidupan. Kalau ada kehidupan berarti ada sang hidup. Dan Tuhan sebagai sang hidup, kalau tidak menciptakan sesuatu yang mengalir, maka tidak akan ada yang disebut sang hidup yang menciptakan kehidupan. Satu, dia mengadakan yang ada,
supaya dia terbukti ada. Ya, tak? Dia menciptakan kehidupan yang mengalir supaya terbukti dia adalah sang hidup. Dia menciptakan pengetahuan yang mencerdaskan sebagai bukti dia adalah kecerdasan. Dia menciptakan orang mampu berpikir, mampu bertindak, mampu bergerak dengan energinya untuk membuktikan dia adalah sang energi. Dan dia menunjukkan berbagai materi yang bisa dilihat dengan mata supaya terbukti energi itu bisa memadat menjadi materi. Gimana caranya supaya materi terlihat? Maka dia ciptakan cahaya. Terus setelah tercipta cahaya yang akan dipantulkan oleh materi, kemana cahaya itu memantul untuk bisa dilihat? Maka dia menciptakan penglihatan. Bagaimana kita bisa mendengar ketika ada aliran frekuensi energi suara? Diciptakan kita telinga. Bagaimana supaya kita mengerti bahwa selain energi cahaya dan suara, dia juga menciptakan energi sebagai elektromagnet? Kita dibuat bisa merasakan dengan kepekaan kita. Gitu. Oke. Jadi mau yang mana? Mau melihat wujudnya, lihat dengan mata. Mau mendengar kehadirannya berupa energi suara, sudah kusiapkan telinga. Mau merasakan kehadiranku, kalau menurutmu aku hadir ketika kamu merinding-merinding, aku siapkan kehadiranku sebagai energi elektromagnet dan kepekaan kepada saraf-saraf sensorik di sini. Gitu. Ketika kamu ingin merasakan kehadiranku sebagai aroma, aku ciptakan hidung. Ketika kau ingin aku hadir sebagai rasa yang bisa kau sesap, aku ciptakan lidah. Kurang apa lagi? Mau rasa apa rasio? Ya. Supaya kamu bisa merasa, aku ciptakan belahan otak yang kanan supaya kamu bisa merasa. Supaya kamu bisa berpikir dengan rasiomu tentang apa yang kuciptakan belahan otak yang kiri supaya kamu berpikir secara rasional gitu. Kurang apa lagi coba? Itu semua untuk menunjukkan aku ada. Bagaimana aku menyebut diriku penyanyi kalau aku nggak pernah nyanyi, nggak pernah menciptakan lagu, bahkan nggak pernah berstandung gitu. Aku seorang penulis, bukunya mana nggak ada. Ya nak, ya, gimana caranya coba? Maka semua ini hadir untuk menunjukkan dirinya ada. Aku supaya aku dikenali. Dikenali itu kan macam-macam. Dikenali wujud dengan mata, dikenali suaranya dengan telinga gitu. Jadi kalau mata kita nggak bisa melihat wujud seseorang dengan melihat materinya, coba tutup mata sebentar. Nanti kasih tahu saya siapa yang bicara. Tutup mata, tutup mata semua. Jangan lihat. Tutup mata semua. Jangan lihat. Ya, tutup mata semua, jangan lihat. Dalam hitungan 3, ya, katakan siapa yang berbicara ini. 1, 2, 3. Nah, ketika saya berbicara, siapakah saya? Siapa saya yang sedang bicara? Coba jawab. Pak Wayan. Ngelihat nggak saya bicara? Tapi kok tahu? Karena suara itu pun bisa mewakili identitas. Jadi dia tuh nggak harus dilihat. Kehadirannya nggak harus tentang melihat. Bersaksi tentang dia nggak harus tentang melihatnya. Bisa juga mendengarnya, bisa juga merasakannya, bisa juga mencium aromanya gitu. Coba contoh ini. Ketika kita mencium aroma bunga mawar, kita bisa meniru, manusia bisa meniru dengan membuat parfum aroma mawar. Tapi tanaman-tanaman, bagaimana dia menciptakan labnya sendiri untuk menciptakan ramuan-ramuan yang membuatnya menghasilkan aroma mawar. Dengan itu kita paham, it must be someone or something inside. Oke. Who? What? The universe infinite intelligence inside. Ada kecerdasan semesta tak terbatas di dalam bunga itu yang meramu sedemikian rupa. Jadi dengan mencium aroma itu, nggak usah dibedah bunga-bunga itu. Yeah. Hanya dengan merasakan, I can feel you here. Kebayang? Bayang, Pak.
Ya. So, apa nggak cukup panca indera untuk mengenaliku? Kurang apa lagi? Apa nggak cukup pikiran untuk memahamiku? Apa nggak cukup perasaan untuk merasakan kehadiranku? That's it. Oke, Pak. Satu mungkin ditambahin sebelum ke Ibu dan Bapak, Pak. Tapi mungkin karena kita kurang puas terus terhadap sesuatu yang sederhana, Pak Wayan. Sehingga ketika Tuhan sudah menampil kepada sesuatu yang dengan mudah bisa dilihat dengan mata, maka kebanyakan justru malah orang mencari Tuhan yang nggak kelihatan sama mata gitu, Pak Wayan. Tidak bisa mencari sesuatu yang tidak terjangkau oleh indera lah dan seterusnya. Padahal kalau tadi Pak Wayan luar biasa banget gitu ya, mendeskripsikan yang indah banget. Yaitu mungkin kalau dalam tradisi Quran itu kan selalu dikatakan kemana saja kamu menghadap di situ wajah Allah gitu. Tapi terlalu jauh mencarinya sehingga sesuatu yang paling dekat justru malah nggak pernah dikenali gitu, Pak Wayan. Nah, gimana nih paradoks untuk kita nggak terlampau ngelihat di tempat yang jauh kelihatan, tapi yang dekat banget justru malah kita nggak sadar atau mabuk gitu, Pak Wayan. Silakan. Di pinggir pantai, orang-orang memandang samudra dan menghayal dirinya melaut. Begitu di tengah laut, orang-orang memandang daratan dan membayangkan dirinya berlabuh. Di tempat di mana orang berwujud, dia merindukan dirinya yang tak berwujud. Oke. Di tempat di mana dia berada dalam kondisi tak berwujud, dia merindukan dirinya berwujud. Hidup memang seperti itu. That's it. Oke. Oke, makasih Pak Wayan. It's okay to feel miss. Miss itu bisa berarti kehilangan, bisa berarti rindu. Kehilangan membuat kita rindu. Kehilangan pada kegaibannya membuat kita rindu pada kegaiban. Di alam kegaiban kita rindu pada realita. It's okay. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjelma pertemuan demi pertemuan. Jangan lupa bubar kalau saya nyanyi. Terima kasih buat Panji, lagunya bagus. Ya. Oke, Pak. Sadis, Pak. Makasih, Pak. Keren, keren, luar biasa.